Bapak Ibu saudara semua, selamat sore teman-teman aliansi yang sudah menyampaikan kritik dan saran tuntutan di tempat ini. Saya mengapresiasi secara besar-besaran kepada kawan-kawan semua yang sudah patuh dan melakukan aksi hari ini dengan damai. Saya sangat bersyukur, teman-teman semua juga bersyukur. Saya langsung saja pada poin-poin tadi, sama juga yang kemarin, tidak jauh beda apa yang menjadi tuntutan teman-teman GAMKI dan GMKI kemarin dan juga yang dituntut oleh kawan-kawan semua. Kemarin kami sudah berdiskusi secara baik, bahkan sampai pada hal yang substansi mengenai perda. Di sini ada banyak teman-teman saya, ada akademisi, ada teman-teman yang mahasiswa dan praktisi. Kita sering sekali ada di dalam diskursus hukum, baik itu persoalan sosial kemasyarakatan maupun persoalan hukum yang hari ini sedang kita hadapi. Saya highlight pada dua hal tadi yang dituntut oleh teman-teman. Satu, perda soal masyarakat hukum adat. Itu yang saya diskusi dengan kawan-kawan sebelumnya, bahwa perda masyarakat hukum adat mungkin saja kita bisa lakukan. Bahkan tadi saya di WhatsApp oleh salah satu pendemo di sini, salah satu aksi, salah satu teman kita. Sore sebentar atau malam sebentar kami diskusi dengan teman-teman BRWA, Badan Riset Wilayah Adat, Registrasi Wilayah Adat. Nah, ini sudah menjadi semangat DPRD. Setidaknya di dalam periode kami akan buat satu produk hukum daerah masyarakat hukum adat. Itu saya sampaikan. Terus yang kedua, tuntutan teman-teman mengenai perda PPRT. Hari ini pun kalau kita terlalu cepat untuk membuat satu perda PPRT, rancangan undang-undang PPRT saja belum ada, baru digagas, belum ada. Tidak mungkin kami di kelas bawah ini membuat satu produk hukum yang yang mengangkangi atau berbicara berbeda dari produk hukum nasional. Saya yakin semua teman-teman semua ini mengerti sekali hierarki peraturan perundang-undangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal isu-isu sosial. Tadi ada disampaikan oleh teman-teman, ada isu kekerasan seksual di Lewa. Saya ikuti kasus itu. Mungkin kurang update kawan-kawan. Satu dari pelaku itu udah ditangkap, udah di tangan kepolisian. Bahkan saya terlibat untuk minta Pak Kanit. Di sini ada Pak Waka. Saya minta Pablo ditangkap, dan pelaku itu ada di tangan kepolisian Polsek Lewa. Jadi ini saya memberikan informasi. Hal-hal lain yang sifatnya nasional, minta maaf saya tidak mau menjawab. Kami pun jawab, ruang kami kecil. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, soal tanah di Rende, saya terlibat untuk ikut dalam diskursus di Rende dan di teman-teman di sini. Kemarin di Unwina pun saya buka ruang untuk diskusi dengan itu. Saya minta waktu itu untuk meluruskan, jangan teman-teman GMKI, GMNI atau aliansi beralasan ini tanah swapraja. Secara hukum agraria, tanah swapraja adalah tanah yang harus dikuasai oleh negara. Kalau itu yang kita pakai, kita cacat dalam pikiran untuk meluruskan kebenaran dalam merebut kembali tanah. Saya minta teman-teman semua untuk diskusi secara substansi mengenai hukum agraria. Contohnya, saya bilang, mari kita buka semua hak asal usul. Yang kedua, bagaimana kesepakatan Rambu Yuliana dan sebagainya. Kita baca satu persatu. Tidak ada satu yang keluar dari mulut DPRD untuk menjanjikan bahwa tanah ini harus kembali kepada milik masyarakat adat. Saya hadir di sana. Bukan berarti kita ada di pihak perusahaan, menjadi kaki tangan kapitalis. Tidak. Tapi kita mau meluruskan ini. Makanya saya tawarkan dua hal waktu itu. Satu, kita bisa sama-sama mengajukan legalisasi aset dan redistribusi tanah di dalam konsep TORA, tanah objek reforma agraria. Kalau dengan cara yang Bapak, Ibu, dan teman-teman minta harus kembali ke masyarakat adat, caranya bagaimana? Satu, lakukan gugatan hukum. DPR tidak punya kewenangan untuk menyatakan, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, tolong keluarkan tanah yang ada HGU itu untuk kembali kepada masyarakat adat. Tidak ada klausa di dalam peraturan perundang-undangan itu. Oleh karena itu saya nimbrung dan gabung di teman-teman aliansi untuk kita sama-sama meluruskan.
menara. Pada awal persoalan HGU ini, saya bilang ke teman-teman, HGU ini kan sudah berjalan, sudah berlaku. Kalau proses pengembalian HGU dalam undang-undang maupun di dalam peraturan Menteri ATR BPN, tidak ada satu klausul pun yang menyatakan bahwa hak guna usaha itu harus kembali. Makanya saya kembali itu hanya pada dua persoalan. Mari kita arahkan ini menjadi masuk di dalam program tanah objek reforma agraria, di dalam khususnya redistribusi tanah. Itu saya menjawab persoalan itu. Untuk hal yang lain, isu-isu yang lain, tadi kawan-kawan sudah menjawab. Mungkin selepas dari pertemuan ini, kita bisa diskusi lagi di luar. Kapan saya hadir? Biar kita nanti teman-teman DPR yang lain juga bisa hadir. Karena ini mandek, masyarakat adat meminta, keluarkan rekomendasi. Rekomendasi kita waktu itu dalam pertemuan adalah berhenti dulu pengukuran. Ya, kita minta pengukuran itu di-stopkan. Dan Kepala ATR BPN berjanji siap, kami akan berhenti melakukan pengukuran. Nah sekarang rekomendasi yang lain, kita perlu rekomendasi seperti apa? Itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik. Saya minta maaf sekali apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan di teman-teman pada saat sore ini. Tapi saya sangat sedia kapanpun saya bisa datangi sekretariat kawan-kawan untuk kita sama-sama berdiskusi. Makasih banyak.